Saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, betul saudara sudah mengajukan proses peninjauan kembali? Belum pernah. Waktu Bukan, kemarin aja. yang kemarin kan? Iya. Sudah lakukan kan? Iya. Betul saudara sudah bebas murni kan? Sudah selesai menjalani pidana kan? Iya. Saudara diputus berapa tahun? Divonis? Diputus 8 tahun. 8 namun tahun. ngejalanin 3 tahun 8 bulan karena ada COVID. Ada COVID. Iya. Lalu sudah PB ya, bersyarat ya, sudah Iya. selesai ya, dan sudah bebas murni ya, sudah Iya. jalanin ya. Nah, kemudian apa alasan saudara untuk melakukan PK? Kan padahal itu saudara sudah selesai menjalani pidana yang sudah diputuskan. Jadi kalau saya ngajuin PK ya intinya saya nggak mau disalahkan karena saya tidak bersalah dan saya ingin nama saya dikembalikan lagi seperti dia kala. Itu jadi alasan saudara saksi melakukan itu. Padahal apapun keputusan PK ini sudah tidak akan berpengaruh kepada saudara saksi. Karena saudara saksi sudah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Ya kalau itu saya nggak peduli, saya ingin mencari keadilan, bukan mencari hal-hal lain. Oke, untuk mencari keadilan dan kebenaran ya. Iya. Oke. Yang kedua, tadi saudara katakan salah satu yang memukuli dan menyiksa saudara kenal belakangan ini namanya Pak Rudiana. Iya. Ya. Tadi bisa dijelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya? Mukanya Pak Rudiana ya? Masih ingat sampai sekarang juga ingat. Masih ingat ya? Apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Dipukulnya bagaimana? Pakai tangan. Pakai tangan, terus diinjak. Iya. Berapa kali? Ya kalau itu lupa soalnya yang mukul itu banyak, bukan 1 orang 2 orang. Dibilang 10 atau 20 lebih. Tapi Pak Rudiananya saudara yakin dia ikut melakukan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Karena saudara tahu sekarang Pak Rudiana pun sedang kami melaporkan di Barreskrim Mabes Polri, saudara tahu? Tahu. Untuk apa? Ya untuk memberikan kejujuran. Bukan memberikan kejujuran, dalam rangka penganiayaan, saudara tahu ya? Iya. Nah, jadi saudara sudah pernah diperiksa di Barreskrim. Sudah. Saudara menyatakan apa di Barreskrim? Jadi saya ngomong apa adanya aja, saya waktu malam kejadian saya ada di mana, sama siapa, terus juga ke bengkel sama siapa, habis dari bengkel kemana lagi ya. Saudara ditanya tidak tentang bahwa yang Rudiana lakukan tadi itu ikut memukul dan apa, saudara ditanya di situ? Enggak, saya enggak menjawab bahwa Rudiana itu ikut memukul. Yang saya tahu kan kebanyakan dari oknum, cuma nama-namanya kan saya enggak tahu. Oke, yang ketiga ya, saudara lihat para pemohon yang di belakang ada 6 orang. Iya. Saudara kenal semua? Yang satu enggak kenal, Ripaldi. Sekarang saudara sudah kenal? Iya. Kenal Waktu karena di penjara. Polres Cirebon saudara pernah ketemu mereka? Sama Ripaldi saya enggak. Waktu di Polres Cirebon nggak ketemu? Iya, enggak ketemu. Kan dia dipindah tanggal 1, sama? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 September? Saya beda sel. Beda sel? Selnya dibagi 2. Oke. Yang saudara lihat yang disiksa bersama-sama dan dianiaya bersama-sama ketika bersama-sama di Polres Cirebon siapa saja? Jadi itu kalau tiap disiksa tuh orang-orang teman-teman saya itu dipanggil semua, dijejerin di depan. Teman-teman saksi siapa saja? Ya semuanya, jadi semuanya tuh di barisin, suruh ke depan maju, nanti di depan tralis dijambak sama diaduin sama tralis kepala. Jadi saudara saling menyaksikan itu kejadian ya? Iya. Melihat langsung ya? Melihat langsung. Bukan katanya ya, melihat langsung. Melihat langsung. Saudara lihat teman saudara sedang dipukul, sedang dilakukan penyiksaan itu saudara lihat ya? Iya, lihat langsung. Oke. Terima kasih dari saya, cukup. Dan membawa bambu, Pak. Oh gitu. Tuh, itu saja, Oke, berarti clear ya. Pak. Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja. Iya, Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya. Bukan. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya, tadi di depan majelis hakim Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar, Pak. Tidak paraf ya? Tidak Tidak paraf. tanda tangan di lembar per lembar. Karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan? Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua, Pak, pada saat 2016. Tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Oke, terima kasih Yang Mulia. Oke, saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda
diajak menemani AEP ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AEP, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada Pak. Ada. Ada. Sedikit ada Pak. Ada sedikit Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Enggak, Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya Pak kepada Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung Pak. Saya takut Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres Pak. Jadi saya takut Pak. Oke, berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada Pak. Cuman saya mikir 2 kali Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan kedepannya bagaimana? Saya bingung Pak di situ Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin Ya pada saat Rudiana itu Pak. Wajah? Rudiana itu Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh, seram. Iya seram wajahnya. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang iya. Ya, siap. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain, semuanya punya ketakutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ini menarik sekali ini saya mau bertanya. Saya ingin tahu ya, perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu yang pertama. Ya. Apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Ataukah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. Pada saat setelah di BAP, setelah selesai semuanya itu Pak, ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon Pak. Kerja seperti biasa di Cirebon Pak. Ya di cucian mobil, cuman udah pindah cucian mobilnya Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa Pak. Tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja Pak. Terus? Ke rumah teteh saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan, belum punya kerja cucian Pak. Ya kurang lebih 3 bulan Pak. Nah kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuklah security Pak. Selama 3 tahun. Nah 3 tahun saya keluar lagi lah. Ikut proyek lagi. Terus? Nah selama ikut di proyek ya sampai saat itu sudah melakukan BAP ya? Sudah melakukan. Rasanya apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang, saya bagaimana ke depannya, saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar Pak, mau Pak. Ada perasaan itu Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak. Ya dia yang mengarahkan, masa ya saya membongkar ke dia lagi, kan nggak mungkin. Ya saya mikir Pak, kata saya ke siapa, tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, nah saya bingung Pak. Saya berpikir di situ, tidur saya kurang, keluarga lah Pak. Merasa berdosa gitu. Merasa sangat berdosa Pak itu Pak, merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu untuk mencari Pak Dedi Pak. Tapi rundingan dulu sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tar dulu teh, saya belum siap karena posisinya kan pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang pada pencarian saya dong Pak. Jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah gitu ya? Bersalah. Jujur aja Pak, sebelum
sebelum sebelum viral ini muka saya juga, Pak, bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang, Pak, kok kamu kadang mukanya berundus-berundus, kenapa? Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak aslinya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya. Iya Pak. Ya. Resikonya juga kamu Udah tahu kan. udah tahu. Ya. Sangat Anda tahu. akan dilaporkan. Tapi ini benar dari hati kamu yang paling dalam Dari ya, untuk hati. membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Iya. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia. Bersedia Pak, masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia Pak. Oke. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Dek, Ya Pak. waktu kau dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas AF? Ketemu Rudiana. Sebelum ketemu Rudiana, saya berhenti dulu di bawah pohon Pak, pohon mangga. Bawa pohon mangga Ya, pohon di mangga. Polres itu. Ya di Polres dalam Pak. Kemudian apa yang Ya, pembicaraan di Ya, situ? saya, Dek? saya tanya ke Aep lah. Ah. Aep, mau ngapain ke sini kata saya? Ah, Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. ah, Pak Rudiana apa kata saya? Saya kan tidak mengenali. ah. Udah nanti tinggal bilang aja. Kamu melihat segerombolan orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu katanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh AF Iya diceritakan oleh Aep. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang menit Pak. 5 menit. Ya kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya salaman Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu Pak peristiwa itu, dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu Aib juga kan katanya. Ya udah, saya bingung di situ, saya berpikir di situ, bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah di situ Pak, ada apalah kurang lebihnya. Di bawah pohon itu? Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum Pak, Belum. belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam? Ya kurang lebih setengah jam. Nah terus bilang nanti kamu Dek nyebut motor ini katanya, nyebut motor ini bilangnya. Kata saya iya aja lah kata saya. Nah terus si Aep juga bilang, si Pak Rudiana bilang Aep nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang Pak. Setelah Terus? itu yang ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil, Ya, ruangan ruangan- penyidik begitu? Ya kayaknya ruangan penyidik dah Pak. Saya sih kurang memperhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan kotak lah Pak. Nah, ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu Pak, pelemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja Pak. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik. Iya itu aja. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak ada. Tidak Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke Iya. persidangan Iya dipanggil Pak. oleh pengadilan Iya. Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir, Iya. ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Gak ada balas kontak Pak. Lost contact Lost kontak sama sekali. sampai ke 8 tahun ini. Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Aep? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah Pak, merenungi aja sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin. Saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopiannya masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Iya, betul. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini majelis. Yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Pangkali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Steam, tepat jalannya perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aep, Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aep. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aep didatangi oleh warga sekitar, serta para pemuda sekitar, dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aep mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh saudara Aep, diminta menemani saudara Aep ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aep dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon. Bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep. Dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya, bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun, tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengarahkan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep, bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami, karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang, bahwa saya hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, kenapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya
yang pernah memukuli AF, bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan, dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah, tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul, Pak. Betul ya? Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali, Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini di bawah keterangan sumpah? Ini Ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Tidak ada sama Dijanjikan sekali, sesuatu Pak. tidak pernah ya? Tidak ada. Oke. Dari hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura, Warung Madura. Bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang. Iya, Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong di depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak, Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya, Ya. untuk ke Polres. Ya benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aep dan Rudiana. Aep dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aep berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan Warga sekitar, Pak. warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke Saya telepon ke Rudiana, Pak. ke Pak Rudiana ya, Ini ke Rudiana ya. Lalu jawabannya Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini, Pak, di Baru pengadilan. di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Iya, menandatangani. Saudara saksi, saya hanya ingin mengonfirm supaya jelas bahwa mana yang Anda mau cabut pernyataan saudara di tahun 2016 lalu. Ya. Apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar. Saya membacakan BAP saudara ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Sakatatal, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Suprianto, Rivaldi, alias Ucil. Jelaskan. Saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal, Pak. Betul ya? Betul. Pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Ya, betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu
saudara di Taman Kota dalam pertanyaan nomor 6 ya. Nah, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian menggunakan knalpot ya Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan, "Woi, woi." Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor, lalu saya kabur ke gang sebelah sekolah Madrasah Ailia Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky, Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai, dengan bambu, dan diperkosa isi Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi, karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu, ya, samurai dan lain. Ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14. Lalu pukul 16 Aep menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul, karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aep, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aep dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saudara saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aep dan Dede, sekali lagi apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar? Tidak benar, Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan? Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Saya. Tanda tangan karena terpaksa, seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Oh, waktu itu nggak ada, Pak Rudiana. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota dengan Eki Taman Kota pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu, tidak benar? Tidak benar, Pak, nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut? Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di? Warpat. Warpak? Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu ya? Iya, Kan betul. gitu kan? Iya, Jadi Pak. saudara tidak ikut ke SMP 11? Tidak, Pak.
Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.